Nah, seperti yang kita tahu, ambulan di belakang kita ini terhambat oleh lampu lalu lintas yang ramai seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasi agar ambulans atau kendaraan darurat supaya tidak terhambat untuk lampu lalu lintas seperti ini? Kita simak video selanjutnya. Oke, dari video sebelumnya kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki tingkat lalu lintas yang cukup ramai, terutama di jalan-jalan yang raya dan juga besar. Nah, kelompok kami ingin berusaha untuk membenahi keramaian tersebut, terutama ketika ada kendaraan emergensi yang akan lewat. Hal itu berusaha kami lakukan karena kami membayangkan ketika ada seperti ambulan lewat yang membawa pasien dalam kondisi kritis, maka pasien tersebut bisa saja tidak selamat karena kondisi yang sangat ramai dan ambulan kesulitan untuk menguraikan jalan tersebut. Nah, untuk modifikasinya yang kami lakukan, kami akan membuat sebuah modifikasi pada lampu lalu lintas dan juga pada ambulannya, seperti video yang kami mainkan. Bisa dilihat bahwa dua lajur bawah dan kanan akan melakukan lalu lintas seperti biasa. Nah, di lajur kiri ada sebuah ambulan yang akan lewat. Di situ lampu akan berkedip kuning mati, kuning mati, kuning mati, dan dilanjutkan untuk lalu lintas yang seperti biasa. Lampu berkedip kuning menandakan bahwa akan ada ambulan yang lewat atau emergensi lain yang akan lewat. Nah, berikutnya kami memiliki simulasi lagi. Di simulasi ini ada sebuah ambulan dan sebuah lampu lalu lintas. Ini ambulan menunjukkan bahwa dia mengirimkan sebuah sinyal yang kemudian ditangkap oleh lampu lalu lintas untuk mengubah warnanya menjadi kuning berkedip. Dan kemudian ambulan pun bisa lewat dan lampu kembali menjadi merah. Nah, pengirim sinyal tersebut merupakan transmitter yang bisa dilihat di bagian solid box sebelah atas. Di sini transmitternya memiliki sinyal yang dikeluarkan melalui antena dan juga beberapa ringpot untuk frekuensi. Nah, transmitter ini di ambulannya, sedangkan untuk receivernya di bagian bawah, bagian bawah akan diletakkan ada lampu lalu lintas untuk menerima sinyal dari transmitternya. Sekarang saya akan menjelaskan simulasi dari lampu lalu lintas dengan interupsi emergensi. Dapat kita lihat pada rangkaian Proteus ini, jika kita jalankan seperti biasa, maka lampu akan berjalan seperti lampu lalu lintas pada umumnya. Kami ibaratkan sebagai pertigaan, di mana jika salah satu lampu berwarna hijau, maka dua jalur lainnya akan berwarna merah. Nah, bagaimana dengan interupsi sistemnya? Kami mengibaratkan sistem interupsi dengan push button ini. Jadi jika kita menahan push buttonnya, maka lampu lalu lintas akan terinterupsi. Di sini diibaratkan lampu merah, LED merah dengan kedap-kedip atau berkedip yang menunjukkan bahwa interupsi sedang berjalan. Itu menunjukkan jika ada kendaraan emergensi seperti ambulan atau pemadam kebakaran yang lewat. Lalu untuk menunjukkan jalur mana yang harus berjalan atau diinterupsi, kami mengindikasikannya dengan lampu LED berwarna kuning ini. Jadi di jalur tersebut ada ambulan yang sedang berjalan, sedangkan lampu pada jalur lainnya akan berwarna merah, yang dapat kita lihat pada pakaian ini. Hal ini akan berlaku untuk interupsi di jalur-jalur lainnya, seperti jika kita tahan pada lampu yang kedua,
maka yang nyala, yang terinterupsi adalah jalur yang kedua. Nah, bagaimana cara membuat rangkaian ini? Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung multivibrator pada rangkaian ini. Dapat kita lihat multivibrator astabil yang kami gunakan ini. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini dapat dilihat nilai R, yang nilai resistor yang kami gunakan ada 10K, 67K, 10 mikrofarad, dan ada 10 mikrofarad. Nah, untuk menghitung nilai periodenya, kita akan menggunakan rumus T sama dengan 0,693 dikali R1 plus 2 kali R2 dikali C atau nilai kapasitor. T ini merupakan nilai periode yang akan kita cari. Sedangkan R1 ditunjukkan oleh R65 pada rangkaian kami. Dan R2 di sini ditunjukkan pada R66 pada rangkaian ini ditunjukkan pada R66 pada rangkaian kami, dan nilai C ini ditunjukkan pada nilai C4 pada rangkaian kami, sedangkan C3 selalu bernilai 10 nanofarad. Nah, kelompok kami menggunakan multivibrator dengan periode 1 sekon, sehingga kami memasukkan nilai T 1 sekon dan konstantannya tetap 0,693. Nilai R1 kami ibaratkan sebagai 10.000 ohm, atau di sini kita nilai 10K, dan R2 merupakan nilai yang akan kita cari, dan nilai C atau nilai kapasitornya kami ibaratkan dengan nilai 10 mikrofarad. Nah, dengan keterangan-keterangan tersebut kita bisa menghitung nilai R2 nya, dan kita mendapatkan hasil 67.150 ohm, atau di rangkaian kita bulatkan menjadi 67.000 ohm. Nah, begitu cara menghitung nilai periode pada multivibrator yang kami gunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian counter ini. Kami menggunakan counter dengan IC JK flip-flop yang bernilai, yang jika ditotal akan menghitung selama 10 detik. Nah, 10 detik ini digunakan untuk pergantian lampu lalu lintasnya, sehingga selama 10 detik lampu lalu lintas berwarna hijau, dan setelah 10 detik itu akan berganti ke lampu lalu lintas lainnya. Nah, bagaimana cara rangkaian ini bekerja? Nah, dapat kita lihat bahwa sebenarnya ini setiap key akan terhubung terhadap kaki J pada pin J di IC selanjutnya. Hal ini akan berlaku seterusnya hingga IC terakhir, dan IC terakhir ini key-nya juga akan menyambung pada pin J di kaki pada IC awal. Begitu juga dengan keynote-nya yang akan menyambung ke pin K pada IC awal. Saya akan mencoba membuat rangkaiannya untuk lebih sederhana. Kira gambarannya seperti ini. Kaki J ini akan terhubung oleh key pada IC sebelumnya, dan yang terakhir juga kaki terakhir akan terhubung ke kaki J sebelumnya. Lalu untuk mereset kondisi awalnya, kita akan menyambung nilai reset ini pada IC kedua, ketiga, dan seterusnya ke belakangnya. Dan lalu yang pertama, pada IC pertama kita hubungkan dengan kaki set, sedangkan kaki yang lainnya tidak kita hubungkan apa-apa, dan clock kita samakan semua. Jadi dengan kondisi ini, jika kita menekan tombol reset pada awal atau pada pertama kali, maka nilai IC yang pertama akan bernilai 1, sedangkan IC yang lain akan ke reset dan bernilai 0. Nah, setelah kita masukkan clock nanti, key ini akan mengirimkan sinyal bernilai 1 ke IC selanjutnya, dan IC selanjutnya juga akan bernilai 1. Begitu seterusnya, dan ini akan juga mereset menjadi 0 lagi saat dikirimkan oleh ini. Nah, begitu kira-kira gambarannya. Dan kita implementasikan di sini, nanti nilai 1 ini akan bergeser terus-menerus ke sini, ke IC selanjutnya, dan ini akan mereset menjadi kembali ke 0, dan ini akan
karena mendapat nilai key ini yang masih 0, key sebelumnya yang masih 0, maka dia akan kembali ke 0, sedangkan IC selanjutnya akan bernilai 1, dan begitu seterusnya, lanjut ke IC ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai ke 10, dan kembali lagi ke IC yang pertama. Nah, begitu cara kerja dari counter 10 detik yang kami gunakan. Lalu bagaimana dengan tombol reset? Tombol reset ini terhubung ke reset counter 10 detik kami tadi, terhubung ke clocknya juga, ke clock ini, ke clock IC 10 detik kami, dan juga terhubung ke rangkaian lampu lalu lintas yang kami gunakan, terhubung ke MR ini. Reset ini akan terhubung ke master reset yang kami gunakan dengan IC 4017, sehingga jika tombol reset nanti ditekan, yang terreset adalah clock 10 detik ini, kondisi 10 detik awal counter 10 detik ini, dan juga rangkaian lampu lalu lintas ini akan terreset menjadi kondisi pertama, kondisi awal. Lalu kita juga bisa melihat ada beberapa gerbang logika yang masuk di sini. Gerbang logika ini adalah memiliki pin A1, A2, dan A3. A1, A2, A3 tersebut sebenarnya adalah pin tombol interupsi yang kita gunakan tadi. Kenapa kita menggunakan itu? Kenapa dihubungkan ke clock ini? Karena ini berfungsi sebagai reset clock juga. Jadi saat kita menekan tombol interupsi, clock di sini juga akan reset kembali menjadi kondisi awal, seperti itu. Sehingga tidak bukan reset, kayak ke stop, ke pause gitu. Sehingga saat interupsi kondisinya akan mengepause counter 10 detik ini, sehingga saat interupsinya dilepas, maka akan kembali ke hitungan tadi. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, untuk penjelasan rangkaian lainnya akan dijelaskan oleh saudara Albert. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian counter up dan juga rangkaian untuk sistem traffic light. Oke, untuk yang pertama adalah untuk counter up. Counter up di sini clocknya bersumber dari rangkaian jika flip flop 10 detik yang sudah dijelaskan oleh Koko sebelumnya. Nah, kemudian saat sampai di jika flip flop terakhir ini dia akan mengclock. Ya, saat dari high ke low itu dia akan mengclock counter up. Tapi karena kita menggunakannya yang keynote, maka terlihat seperti counter down. Nah, dan di reset ini kita menggunakan reset bila key dan key ini bernilai 1 dan 1, maka akan membuat ini menjadi 0 dan mereset ini menjadi 00. Jadi hanya ada 3 hitungan untuk yang key ini, 00, 01, dan 10. Namun karena kita memakai yang keynote, jadi nanti B1 dan B2 keluarannya akan 11, 10, kemudian 01, kemudian saat 00 dia akan kembali ke 11. Nah, dari B1 dan B2 ini kita gunakan untuk rangkaian sistem traffic light-nya. Untuk sistem traffic light kita menggunakan output dari A2, A3, dan A1, kemudian B1 dan B2 dari sini, kemudian reset, dan tentu saja menggunakan clock. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas rangkaian yang menyalakan IC ini. Dan ini adalah untuk tabel kebenaran dari rangkaian tersebut, rangkaian yang ini. Jadi bila ada B1 dan B2 ini ya dari sini, dari counter up itu masuk, kemudian untuk ini kan karena lampu lalu lintas pertama, jadi ketika dia bernilai 11, maka L1 akan mendapatkan 0 karena ini akan menggunakan NAND. Nah, jadi setelah kita
rumuskan ini dulu ya. Itu jadi kan karena ini makanya max term menggunakan plus, berarti B1 not ditambah dengan B2 not. Nah, hasil dari ini kan jadinya B1 dikali B2 not sesuai dengan yang kita rangkai ini menggunakan NaN. B1 dan B2 nya di NaN, kemudian ini di OR dengan ini dengan A1, A2 dan A3 yang juga sama-sama di OR. Itu karena jadi kalau misalnya A1, A2 atau 3 itu salah satunya aja dipencet, nanti dia akan IC ini tidak akan beroperasi ya, karena kita menggunakan untuk instruksi ini pull down. Jadi ketika diinstruksi dia akan salah satunya mengeluarkan high, sinyal high. Kemudian karena ini sinyal high, itu akan menonaktifkan IC 4017 ini gitu. Untuk rangkaian untuk yang mengaktifkan IC 4017. Kemudian untuk yang sebelah sini itu ada reset. Itu kalau misalnya A2 atau 3, A2 atau A3 itu dipencet, itu akan mereset. Kenapa? Karena kalau misalnya karena A2 dan A3 ini untuk jalur 2 dan jalur 3 ya, kalau misalnya ada interupsi dia akan mereset. Begitu juga dengan tombol reset ini, karena tombol reset ini mereset semuanya seperti yang dijelaskan oleh Kukuh sebelumnya, mereset IC 4017 ini dan mereset JK flip flop ini. Kemudian yang di atas ini adalah untuk rangkaian untuk mengaktifkan tombol lampu merah traffic light. Jika misalnya A2 atau A3 itu dipencet, lampu merah ini akan menyala. Jadi kalau misalnya seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalnya di jalur 2 atau di jalur 3 itu ada interupsi, lampu satu ini akan menjadi merah. Begitu juga dengan lampu merah kedua, itu misalnya ada interupsi di jalur 1 atau di jalur ketiga, jalur di kedua ini lampu merahnya akan menjadi ya merah, akan aktif. Makanya di sini disambungkan A1 dan A3 untuk jalur 1 dan jalur 3. Kemudian di sini ada A1. Itu kalau misalnya A1-nya dipencet, itu tidak akan menyala merah. Kemudian untuk ini itu adalah untuk rangkaian untuk menyalakan lampu kuning. Lampu kuningnya, dan supaya lampu kuning ini bisa berkedap-kedip. Karena itu kita menggunakan clock di sini dan dengan A1. Jadi misalnya A1 ditekan dan clocknya nyala, dan sementara emang clocknya itu selalu nyala ya. Jadi kalau misalnya A1 sudah ditekan, maka misalnya kayak gini aja, maka tuh jadi kayak ini akan jadi high ketika clocknya itu juga ikut high. Begitu sistem untuk rangkaian traffic light ini. Dan kemudian di sini juga ada lampu merah, itu untuk menandakan kalau misalnya dalam suatu sistem itu, dalam suatu percikan itu sedang ada keadaan darurat. Jadi tidak hanya melulu karena yang di lampu kedap-kedip di sini, kemudian untuk di jalur kedua itu dia tidak tahu ada keadaan darurat apa gitu lah. Nah, itu fungsi untuk lampu LED merah klip itu seperti itu. Untuk supaya jalur yang lain itu tahu kalau sedang ada keadaan darurat. Nah, untuk rangkaian dari IC 4017 ke traffic light-nya itu menggunakan dioda dan resistor seperti ini, seperti yang ada di screen. Ya. Kemudian ini adalah untuk clock lampu emergensi ya, seperti yang sebelumnya saya omongkan. Ini clocknya ini di sini itu menggunakan rangkaian yang dari sini, clocknya bukan dari rangkaian sini, rangkaian yang di atas ini.
langsung gitu tidak. Oke.